Kristus. Shalom. Segenap majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Klaten. Akan saya bacakan Warta Gereja Minggu 20 Maret 2022. Romawi 1. Pandemi COVID-19. Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap waspada serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama sampai situasi dan kondisi pulih kembali. Romawi 2. Sidang majelis dan sensuranoro. Sidang majelis akan dilaksanakan besok Senin 21 Maret 2022 pukul 18, dilanjutkan sensuranoro pukul 19 di ruang Roma. Jemaat dimohon mendoakan. Romawi 3. Jadwal pendadaran. 1. Kamis 24 Maret 2022 pukul 19, Blok 1 di Gereja Induk Bahasa Jawa. 2. Selasa 29 Maret 2022 pukul 19, Blok 2 di Gereja Induk Bahasa Jawa. 3. Kamis 31 Maret 2022 pukul 19, Blok 3 di Gereja Induk Bahasa Jawa. 4. Kamis 31 Maret pukul 18, Blok 4 di Pepantan Kareng Bahasa Jawa. 5. Selasa 5 April 2022 pukul 19, Blok 5 di Pepantan Tegalioso Bahasa Jawa. Romawi 4. Keluar dari jemaat. Telah keluar dari jemaat karena mengakui syahadat lain Saudara Andika Setiana Dwitama, semua warga Blok 1. Romawi 5. Persembahan. Persembahan yang dibuka tanggal 13 Maret 2022. 1. Persembahan mingguan. Ibadah Gereja Induk jam 7, jumlah Rp1.738.500. Pukul 16.30 Rp412.100. Pepantan Bareng Rp442.000. Pepantan Tegalioso Rp323.000. Ibadah di rumah Rp604.000, jumlah Rp3.519.600. 2. Kantong biru pembangunan gereja barang Rp378.000. 3. Persembahan bulanan Rp5.760.000. 4. Persembahan istimewa dari Blok 2 Kelompok 1 Rp10 juta. 5. Persembahan perpuluhan 1. Blok 2 Kelompok 1 Rp50.000, 2 NN Rp20.000, 3 NN Blok 1 Kelompok 3 Rp840.000, jumlah Rp910.000. 6. Persembahan pengadaan tanah emeritasi yang diterima tanggal 13 Maret 2022 1 NN Rp50.000. 7. Persembahan yang masuk melalui rekening BRI bulan Maret 2022 jumlah Rp400.000. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun ini. Pengunjung ibadah Minggu 13 Maret 2022. Ibadah Gereja Induk 1 156 orang. 2. 45 orang. Kebaktian Pepantan Bareng 55 orang. Kebaktian Pepantan Tegalioso 46 orang. Jumlah 302 orang. Majelis mengucapkan terima kasih. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat dan di web gkjklaten.org. Yang memimpin ibadah saat ini Bapak Pendeta Sugeng Prasetya STH MDiv menggunakan liturgi Minggu Prapaskah ketiga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah. Jemaat diundang untuk berdiri. Panggilan beribadah. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Ia mengundang kita untuk masuk ke dalam rumah-Nya.
Marilah kita menyanyikan PKJ nomor 13 bait pertama dan kedua. Kita masuk rumahnya. Masuk rumah, arahkan hatiku kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Salam sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari dengan penuh rasa syukur kita bersama memasuki ibadah hari ini. Kita khususkan bersama-sama. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dipersilahkan untuk duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 4, bait pertama dan ke-6, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Yang maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Kita sudah mengusahakan hidup dalam kasih itu, namun di hadapan Allah kita perlu jujur bahwa kedagingan kita seringkali masih lebih kuat daripada keinginan rohani kita. Seringkali tanpa sadar, kita memalingkan muka dari salib Kristus. Kita bermegah atas diri kita sendiri, atas harta kekayaan, kemampuan, kekuasaan, kehormatan, kemapanan, dan segala sesuatu yang kita miliki. Mungkin tidak selalu, tetapi kadang kita lupa bahwa semua itu
sesungguhnya adalah pemberian Tuhan. Kita sama sekali tidak boleh memegahkan diri. Kita perlu terus memandang salib Kristus, salib Raja kita yang telah mati untuk dunia. Untuk menyesali dosa-dosa kita, marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 309, bait pertama dan ketiga, Biar Ku Tumbuh di Batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan ragu menjadi yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Denganmu saja ku bersatu, tak tercerai sesaat pun. Kasih-Mu pandu di jalanku, ku hidup oleh hidup-Mu. Dengan salib-Mu ku menang, jikalau Kau beri terang. Syukur kepada Tuhan, di setiap pertobatan selalu ada pengampunan. Pengampunannya sempurna karena disertai kasih. Tidak akan pernah diingat pelanggaran-pelanggaran kita. Akan selalu ada pemulihan atas kehidupan yang penuh dengan dosa. Untuk itu, rasakan dan terimalah berita anugerah yang datang dari Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Semua orang yang datang saat ini dipanggil untuk berbagi kasih satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 15 ayat 16 dan 17, yang firman-Nya berkata demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita tanggapi berita anugerah dari Tuhan melalui nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 434, bait yang pertama dan yang ketiga. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia
dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah ada kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersama menyatukan hati untuk bersama-sama berdoa syafaat, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, memanjatkan doa-doa untuk kehidupan sejahtera bersama, dan juga persiapan batin sebelum menerima sabda Tuhan. Mari bersatu di dalam doa. Maha Agung Tuhan Allah yang adalah kasih, sumber dari segala berkat, sumber kehidupan, penyelamat kami dari dosa, pencipta alam semesta, yang selalu memelihara ciptaannya dengan kasih, dengan kesabaran, dengan pengampunan, dan mengaruniakan keselamatan. Sembah sujud kami haturkan kepadamu, dengan segala rasa menghormati Allah. Kami datang dalam ibadah bersama umat sekalian. Sucikan kami dari dosa dan kesalahan, ya Tuhan, yang kami lakukan sepanjang kami menjalani kehidupan selama sepekan yang sudah kami lewati. Tutur kata, pikiran, tingkah laku yang tidak berkenan. Di dalam tangan kuasa Kristus Yesus, kami memohon beroleh pengampunan. Dan kini terimalah ya Bapa, doa-doa umat-Mu, untuk kami panjatkan sebagai permohonan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk ketentraman dan perdamaian dunia. Keprihatinan sedang melanda terjadinya konflik bersenjata antara dua negara besar, Rusia dan Ukraina. Kami berdoa, Tuhan kiranya berkarya, segera memberikan hati yang bijaksana kepada para pemimpin negara yang sedang mengadakan konflik terbuka berupa peperangan. Kami doakan ada kesepakatan untuk duduk di meja perundingan, sehingga boleh membawa suasana dan dampak damai di atas muka bumi ini. Jangan sampai berkepanjangan, jatuh banyaknya korban-korban jiwa karena ambisi ataupun karena nilai-nilai kemanusiaan yang tidak seharusnya membuat jatuhnya para korban. Kami bawa dalam doa, Tuhan pulihkan kembali ketentraman bangsa-bangsa di seluruh penjuru bumi, supaya masyarakat yang hidup di dalamnya, seluruh muka bumi ini hidup dalam suasana rukun, tentram, penuh kesejahteraan. Ekses dari peperangan yang terjadi di Rusia tentu berdampak kepada kehidupan bangsa-bangsa dan negara-negara di seluruh penjuru bumi ini. Oleh karena itu, kepada Tuhan yang kuasanya kami percayai, melampaui segala pikiran akal budi, ataupun apa yang menjadi rancangan manusiawi para pemimpin-pemimpin dunia ini. Kepadamu kami memohon, pulihkanlah ketentraman yang ada. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami syukuri Tuhan karuniakan negeri yang luar biasa, dengan kekayaan alam semesta, laut, gunung, persawahan, ladang hutan, semua bisa menghasilkan hal-hal yang untuk menopang kesejahteraan hidup. Untuk itu berkati para pemimpin dalam menata dan mengatur di dalam pemerintahan, maupun kami doakan para pemimpin yang ada di pusat, di provinsi, hingga para pemimpin yang ada di daerah-daerah bersatu hati, mengupayakan kesejahteraan, menggunakan kekayaan alam yang ada, sumber daya yang ada, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan yang merata, yang adil, yang dapat dinikmati dan dirasakan. Demikian pula masyarakat bangsa ini kami doakan hidup dalam kedamaian. Secara khusus, isu-isu ketegangan antar umat beragama, kami doakan supaya tidak berekses, melebar, memicu lahirnya konflik horizontal antar pemeluk umat beragama. Yang kami minta Tuhan, supaya semua punya pengendalian diri,
para pemimpin-pemimpin umat beragama apapun dalam bertutur menyampaikan ajaran, dalam bersikap maupun dalam membuat statement-statement terbuka, khususnya di masa di mana dunia sudah begitu maju dengan ilmu pengetahuan teknologi maupun kemajuan ilmu komunikasi, sangat menimbulkan risiko apabila para pemimpin umat beragama menyampaikan statement-statement yang bisa memicu ketersinggungan ataupun hal-hal yang bisa memicu kesalahpahaman. Oleh karena itu kami berdoa dan berseru, tolonglah ya Tuhan, setiap pemimpin agama apapun di negeri ini dapat mewartakan hal-hal yang bernilai keteduhan, yang membawa suasana rukun, yang bisa membawa umatnya untuk hidup harmoni bersama dengan keanekaragaman yang ada. Tidak ada nilai-nilai fanatisme, tidak ada nilai-nilai beradu pendapat dalam keanekaragaman yang dimiliki sebagai kekhususan masing-masing, tidak perlu dalam ruang pertentangan disajikan dalam publik, tapi biarlah dalam pengendalian diri semua para pemimpin agama apapun memberi sumbangsih untuk membawa suasana tentram bagi kehidupan bersama di bumi pertiwi ini. Kami juga berdoa untuk kehidupan gereja-gereja di tanah air, yang tentu pagi ini juga menyelenggarakan ibadah masing-masing, baik gereja-gereja yang ada di pelosok-pelosok pedusunan, sampai yang ada di kota-kota metropolitan. Kami doakan semua penyelenggaraan ibadah berjalan aman, diberkati Tuhan, menjadi sarana menguatkan iman dan memelihara kehidupan rohani umat-Mu semua. Kami juga doakan jemaat-Mu Gereja Kristen Jawa Klaten. Tuhan memberkati majelis gereja, para penatua, diaken, dan juga pendeta yang menunaikan tugas menerima perutusan Tuhan hidup di tengah umat-Mu. Kiranya Tuhan beri kekuatan kuasa Roh Kudus dapat melayani dengan damai, kasih, sabar, dan penuh kesungguhan. Kami juga berdoa program-program pelayanan yang dikerjakan oleh sanak saudara kami melalui bidang komisi, panitia-panitia yang ada, terlebih memasuki masa prapaskah sampai masa Paskah nanti. Tuhan berkati setiap aktivitas yang dilaksanakan. Tuhan memakai semua aktivitas itu menjadi sarana menumbuhkan iman. Kami juga doakan ya Tuhan Yesus untuk keluarga demi keluarga dalam kehidupan bergereja. Tentramkan, sejahterakan masing-masing keluarga yang ada. Hidup dalam suasana kasih, jauh dari konflik, perselisihan, hidup dalam suasana sehat, satu terhadap yang lain, diberkati Tuhan, damai menjalani kehidupan keluarganya, dicukupi rezeki, dimudahkan dalam berusaha bekerja untuk mendapatkan jalan berkat dari-Mu. Demikian pula dijauhkan dari yang namanya godaan, yang namanya masalah, yang namanya beban. Ringankan, beri jalan keluar, beri ketangguhan dan keteguhan, sehingga keluarga demi keluarga hidup dalam sukacita. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, dari anak sekolah minggu, para remaja, pemuda. Tuhan memberkati aktivitas belajar mereka di sekolahan, di kampus, maupun juga pertumbuhan rohani anak-anak kami doakan. Melalui yang bisa dilaksanakan, mendengar, membaca firman Tuhan, bersama keluarga bersekutu, tumbuhkanlah, tanamkanlah, tumbuhkanlah nilai-nilai iman, taat kepada Tuhan, penuh kasih, penuh kelemah lembutan, hidup mereka santun dan saleh, kiranya kelak menjadi pribadi-pribadi yang tangguh untuk meneruskan dan melanjutkan kehidupan, generasi kehidupan umat-Mu di muka bumi ini. Kepada Tuhan kami memohon berkat, anak-anak, pemuda, remaja, dilindungi dari godaan jahat, dilindungi dari kerusakan, dilindungi dari segala gangguan dunia ini, supaya mereka betul-betul menjadi pribadi yang diistimewakan, diberkati oleh Tuhan untuk menggapai masa depan. Kami doakan yang sedang menjalankan tugas-tugas belajar berupa skripsi, menulis tesis, mengadakan penelitian, ataupun tugas-tugas lain, berikan semangat kepada anak-anak kami, para muda-mudi ini, supaya selesai yang menjadi tanggung jawabnya. Yang sudah lulus dan harus mencari tempat bekerja, kami bawa dalam doa, berikan tuntunan,
berikan nasib yang Engkau khususkan, sehingga anak-anak kami ini beroleh tempat seturut tuntunan Tuhan. Dimanapun mereka akan bekerja, Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa yang sudah beranjak dewasa, berseru pada Tuhan mohon pasangan kehidupan, Tuhan kiranya pertemukan pribadi-pribadi muda-mudi kami dengan pasangan-pasangan kehidupan yang seturut kehendak-Mu. Satu penyembahan, satu keyakinan iman, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pertemukan muda-mudi kami ini bertemu dengan pasangan hidup mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri dalam usia lanjut. Tuhan memberkati di tengah keluarga, tidak ada rasa sepi, selalu dalam keadaan sehat. Secara khusus untuk sanak saudara kami yang sedang menderita sakit, Ibu Sumarsih Widodoharto, pasca perawatan operasi, sekarang menjalani pemulihan, bed rest di rumah, kami doakan tangan Tuhan terulur, menjamah memberkati Ibu Sumarsih Widodoharto. Di dalam nama Tuhan Yesus, segera beroleh kekuatan, dikembalikan sehat walafiat, segar kembali, sentosa kembali dalam berkah dan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, seminggu akan menjalani kehidupan, Tuhan sertai, jauhkan kami dari godaan, jauhkan kami dari halangan, jauhkan dari sakit. Mudahkan kami menyelesaikan urusan-urusan kami dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di tengah masyarakat. Demikian pula Tuhan, Engkau memberkati supaya kehidupan kami senantiasa taat kepadamu. Sesaat lagi kami akan menerima berita firman Tuhan. Bukalah pintu dan pikiran hati kami. Taruhlah Roh Kudus-Mu menjadi pemandu hingga kami dapat memahami. Kuasa lain yaitu penggoda yang datang dari kegelapan akan menghambat kami dalam memberitakan firman. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kuasa ini kami tolak dan kami usir menjauh pergi dari umat-Mu. Yang hadir saat ini hanya kuasa Allah di dalam karya Roh Kudus, memberkati umat yang akan menerima berita firman, memberkati hamba-Mu yang Kau utus untuk bertutur kata mewartakan. Dari awal sampai akhir berkuasalah Tuhan. Dan kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa syafaat kami, semuanya kami satukan dan kami minta dengan yakin dan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tiba waktunya kita akan menerima pembacaan sabda Tuhan. Dari bacaan leksionari, Yesaya 55 ayat 1-9 nanti dapat dibaca seutuhnya di rumah masing-masing. Mazmur tanggapan 63 ayat 1-8. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 10 ayat 1-13. Beberapa ayat nanti dalam khotbah akan saya kutip. Lalu yang akan saya bacakan adalah dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-13, Bapak Ibu, saudara semuanya. Lukas 13 ayat 1-19. Cukup panjang bacaan hari ini. Firman-Nya berkata demikian. Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ayat 4. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Berikutnya, ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu,
Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Berikutnya ayat 10. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasui roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Berikutnya, ayat 18 dan 19 menjadi bagian yang menutup bacaan kita. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah yang mau menjadi pendengar, pelaku, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Shalom, saudara sekalian. Ada kedamaian di hati saudara hari ini? Ada kesehatan prima yang saudara terima dari Tuhan pada tubuh raga saudara hari ini? Ada berkat yang melimpah di tengah keluarga saudara sepekan ini? Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Kasih. Syukur, sembah harus selalu melekat dalam kehidupan kita sekalian. Kita juga bersyukur terus dapat bisa menyelenggarakan peribadahan dan rangkaian kegiatan pelayanan di tengah jemaat. Berkatnya tidak pernah terhenti, berkatnya dan karyanya tidak pernah tertahan. Ya, sadar sudah masuk tahun ketiga, pandemi melanda kehidupan dunia, termasuk kota kita Klaten, termasuk kegiatan aktivitas pelayanan berjemaat kita. Namun, tetap kita syukuri, Tuhan Maha Murah, Tuhan Maha Baik, memberi kekuatan kepada sanak saudara kita yang pernah terlanda dan menjadi sembuh. Memulihkan sanak saudara kita yang mungkin keterhilangan, orang-orang yang dikasihi di masa pandemi, dan tetap akan menemukan pelangi indah di balik hal-hal yang mungkin saat terjadi belum memahami apa maksud Tuhan. Tapi sampai hari ini, saudara sekalian dan saya
menerima kemurahan dan kasih untuk tetap menjalani dan melanjutkan kehidupan. Minggu Prapaskah saat ini menghidupi biji sesawi, Prapaskah yang ketiga. Satu potongan ayat dari bacaan Injil Lukas 13 tadi menjadi sebuah jawaban perumpamaan tentang bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberikan satu konklusi jawaban. Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Bijinya itu kecil, amat sangat kecil. Ya. Dengan kedelai masih jauh lebih besar kedelai. Kalau Bapak Ibu pernah kemangi itu ada apa, selasih itu ya. Itu pun lebih kecil dari itu, dari selasih itu. Sangat lembut, sangat kecil ya bijinya. Saya menyimpan tapi kemarin malam saya cari kok tidak ketemu. Di laminating itu butirannya sangat lembut sekali. Ketika itu ditabur, tidak pernah kelihatan bahwa itu kehidupan. Kerajaan Allah di muka bumi, hidup di bumi seperti di dalam surga, itu bukan hanya doa yang kosong. Itu doa yang harus diwujudkan. Di antaranya mewujudkannya itu diumpamakan oleh Tuhan Yesus menghadirkan biji sesawi di tengah kebun. Yang pada waktu disebar tidak kelihatan, yang pada waktu tumbuh atau tukul juga nggak diperhitungkan. Tapi begitu menjadi sebuah sosok pohon, menjadi pohon yang memiliki kemanfaatan. Burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dalam kategori sesawi adalah jenis tanaman sayuran sebenarnya. Tapi terbesar di antara pepohonan jenis sayuran. Sehingga ketika diizinkan tumbuh tanpa terganggu apapun, dia akan melebihi pohon-pohon sejenisnya dalam pertumbuhan. Bahkan bisa membawa keteduhan, bisa menjadi tempat bersarangnya burung-burung di udara untuk berteduh dan hinggap di pohon tersebut. Kerajaan Allah karyanya tidak nampak, tapi dampaknya selalu membawa kesejahteraan. Yesus pun menghadirkan kerajaan Allah. Dari bacaan yang ada, Lukas 13 tadi, ayat 1 sampai ayat 5, satu perikop, dosa dan penderitaan. Yesus menjelaskan bahwa kerajaan Allah di muka bumi, itu bukan berarti orang tidak mengalami derita. Orang bisa menemukan dan berjumpa dengan penderitaan kehidupan. Yang terpenting, penderitaan bukan karena tanpa pertobatan dosa. Yang tidak boleh, yang harus dicegah, yang harus disembuhkan, yang harus dihindari. Ayat 1 sampai 5 menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi, yaitu jangan ada orang yang menderita karena tidak bertobat. Dia tidak bertobat dari dosa, melahirkan penderitaan. Itu ayat 1 sampai 5. Diceritakan di sana ada kengerian-kengerian yang terjadi di zaman itu. Ya. Orang menerima hukuman dari Pilatus secara terbuka dieksekusi, lalu maaf dikata ini ya, darahnya dicampur dengan darah korban untuk menimbulkan efek takut, efek jerah dan sebagainya. Lalu orang-orang bertanya kepada Yesus, bagaimana nasib orang yang menerima dieksekusi itu? Apakah dia dosanya lebih besar dari kita? Dia memiliki nasib seperti itu karena orang yang tidak memiliki harga diri atau nilai diri. Yesus mengatakan dalam bacaan tadi, kalau kamu tidak bertobat, kamu pun bisa tertimpa hal yang sama. Jadi pertobatan menjadi garis kunci Yesus menghadirkan kerajaan surga di muka bumi adalah ketika kita memberi ruang pertobatan bagi diri kita masing-masing, bagi sesama kita. Kita tidak perlu menjadi hakim. Dia menerima nasib buruk seperti itu, dihukum, darahnya dicampur dengan binatang kurban. Itu pasti, pikulan dosanya sudah melebihi kita semua. Tidak. Yang menyaksikan apabila tidak dalam pertobatan, dia pun berada dalam kungkungan
maut yang sebobot. Lalu ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Menghadirkan kerajaan Allah itu selalu memberi kesempatan. Tadi diceritakan di ayat 6 sampai 9 itu ada seorang pengusaha kebun anggur ya. Di tengah kebun anggur tumbuh sebatang pohon ara. Sebenarnya kalau sudah niat berkebun anggur tidak perlu menanam pohon yang lainnya. Karena buah anggur lebih mahal daripada buah ara. Menghadirkan kerajaan Allah itu selalu memberi kesempatan. Kamu sebenarnya tidak layak loh pohon ara tumbuh di arena perkebunan anggur. Itu ibaratnya kalau Bapak Ibu punya sawah yang bisa ditanami padi dengan bagus sekali. Sawah itu bisa ditanami padi, tapi Bapak Ibu menyediakan satu petak kecil begitu, di situ tumbuh mungkin sebatang pohon apa yang mungkin harganya jauh lebih murah daripada padi. Napa? Alang-alang gitu ya. Alang-alang napa yang sebobot dengan padi tapi lebih murah gitu ya, mungkin hanya tumbuh beberapa batang pohon itu loh. Makanannya burung itu apa namanya? Cantel atau apa gitu ya, dan diuri-uri, diopeni gitu ya. Padahal dipakai untuk padi lebih menguntungkan. Nah, kerajaan Allah itu ayat 6 sampai 9 itu loh. Diberi kesempatan. Hari ini sudah dieksekusi ini. Kamu tak tunggu loh ini, tak beri ruang khusus di tengah pohon anggur, kebun anggur ada pohon kamu, ya. Nanti ku harapkan buahmu. Tapi ketika sang tuan itu ingin memetik buah pohon ara itu, tidak ketemu buahnya. Lalu perintahkan kepada pekerja, sudah tebang saja. Apa yang dilakukan oleh pekerja? Kita belajar menghadirkan kerajaan Allah itu dari pekerja yang diminta untuk nebang itu. Oleh tuannya tadi. Pekerja itu menahan tuannya. Dengan menunduk-nunduk dia berkata, tolong tuan, beri waktu aku, ini mungkin salahku ini, bukan salah pohonnya. Mungkin aku kurang merawat dia. Beri aku kesempatan. 1 tahun, 1 musim lagi. Akan saya cangkul tanahnya, akan saya pupuk. Kalau nanti sudah tak rawat dengan baik, masih saja amung godong. Dulu Kidung Lama ada lagu judulnya Amung Godong ya Bapak Ibu ya. Yang generasi kid zaman now masih nggak ngerti kidung itu. Tapi yang Bapak Ibu tempo dulu ada satu kidung itu namanya Amung Godong. Itu ilustrasi ini. Ketika diinginkan buahnya, tapi yang didapati amung godong, hanya daun pohon ara. Kalau nanti sudah kurumat, kalau sudah kucangkuli, tetap tidak menghasilkan buah, monggo kerso Gusti, monggo kerso Bendoro, ingkang badhe matrapi. Kerajaan Allah memberi kesempatan dan ruang untuk pertobatan yang pertama. Kesempatan dan ruang untuk berubah dan berbuah. Kita diminta untuk punya hati menghadirkan kerajaan Allah. Tidak semuanya serba eksekusi, tidak semuanya serba berhenti, berakhir, putus hubungan dan sebagainya. Tetapi ada ruang-ruang untuk kerajaan Allah. Tidak kelihatan, tidak nampak, tapi memberi dampak. Itu kerajaan Allah. Berikutnya ayat 10 sampai 17. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Tuhan Yesus menghadirkan kerajaan Allah itu lahirnya bukan pada hukum dan peraturan. Wah, hukumnya berkata pada hari Sabat orang tidak boleh bekerja. Tapi kerajaan Allah itu lahirnya dari hati yang penuh kasih dan belas kasihan. Yang ketiga atau yang keempat ini tadi ya, menghadirkan kerajaan Allah menika mboten dipun tata, mboten dipun kendhaleni dening hukum dan peraturan. Apalagi yang hanya dibuat oleh tangan manusia. Saya tidak mengatakan kepada jemaat untuk tidak boleh taat hukum. Halo? Diluruskan dulu ya ininya ya. Ya, diluruskan dulu ya. Tapi kerajaan Allah itu melebihi bobotnya, gerakannya, sentuhannya, melebihi sekedar batas-batas hukum. Karena digerakkan oleh hati yang penuh dengan belas kasihan. 18 tahun loh. Dirasuk kuasa gelap sampai bungkuk. Goro-goro hari Sabat ora sida ditulungi.
Loh ini sing bener sing endi iki? Hati Yesus tersentuh melihat seorang ibu. Itu tadi yang tergerak hati Yesus. Ketika bertatap pandang, ketika melihat kok ada orang tubuhnya memikul beban yang tidak nampak, tapi di mata Yesus ada kuasa lain yang membebani. Ada kuasa lain yang membuat orang itu bergumul. Dan Yesus menjamah dengan hati. Orang itu beroleh kemurahan Tuhan. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Perkara mulia lahirnya dari hati yang penuh dengan belas kasihan. Tidak lagi dibatasi, tidak lagi dibelenggu, tidak lagi terikat hingga kemuliaannya itu tertahan oleh aturan-aturan ataupun hal-hal yang terbalik dalam mengerjakannya. Kerajaan Allah lahir dari hati yang penuh belas kasihan. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, bagaimana menghidupi biji sesawi, menghadirkan kerajaan Allah diumpamakan seperti pertumbuhan biji sesawi di tengah kebun yang orang tidak tahu kapan dia bertumbuh, tiba-tiba muncul sosok pohon itu. Ayat 18-19 saya bacakan ulang. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya. Ayat 19, ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Yang terakhir, menghadirkan kerajaan Allah, menghidupi nilai falsafah yang ada pada biji sesawi, yaitu dimulai dari sesuatu yang kecil, tapi tidak boleh selamanya menjadi kecil. Dimulai dengan sesuatu yang tidak nampak, tidak harus tersiar dan nampak sebelum ada apa-apa. Dimulai dari sesuatu yang tidak nampak, tapi berubah menjadi sesuatu yang berdampak. Dari 4 poin, bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi seperti di dalam surga ini. Kita belajar dari proses hidupnya pohon sesawi, dari bijinya yang kecil. Akhir dari seluruh permenungan ini, umat kembali diingatkan bahwa proses untuk menjadi besar tidak ada yang dimulai dari hal-hal yang di luar yang ada pada kita, tapi justru dimulai dari apa yang ada pada kita. Sekalipun itu, saudara perhitungkan sebagai sesuatu yang kecil, yang remeh, yang mungkin tidak kita anggap sebagai sesuatu yang besar. Namun biji sesawi mengajari kita. Pelajaran yang lain dari peristiwa ini menghadirkan kerajaan Allah dengan 4 poin tadi ya. Kerajaan Allah itu harus ada pertobatan. Kerajaan Allah itu selalu memberi kesempatan, tidak menghakimi, tidak mengeksekusi. Kerajaan Allah itu harus lahir dari hati yang penuh belas kasihan. Lalu tidak nampak, tidak dimulai dari hal yang besar, tapi bisa dimulai dari yang sederhana, dari yang kecil, dari yang sudah kita punya. Yang berikutnya, pelajaran yang bisa kita ambil dalam masa Prapaskah ini, biji sesawi untuk bisa tumbuh menjadi pohon sawi, dia harus mau ditanam seperti orang mati, terkubur di muka bumi. Tapi ternyata hal yang bernilai seperti kematian justru menjadi awal dari sebuah pertumbuhan dan kehidupan. Pelajaran yang berikutnya, di masa Prapaskah ini, kita memperoleh jawaban kenapa Yesus harus mengalami penderitaan, kenapa Yesus harus menjelma menjadi manusia, terhukum di atas kayu salib, bahkan sampai mengalami kematian. Ternyata dalam peristiwa kematian, untuk menghadirkan kerajaan Allah, peristiwa kematian ini menjadi pintu gerbang kemenangan dan kehidupan abadi. Aplikasi dalam kehidupan harus ada ya, yang bisa kita terapkan. Apa dari renungan ini? Kita diajari untuk bisa mengembangkan diri di masa Prapaskah ini, memaknai
segala hal yang bobotnya kecil, tapi saudara bisa memakai dari yang kecil ini untuk bisa melahirkan hal yang besar, yang tidak diperhitungkan, yang tidak nampak menjadi sesuatu yang berdampak. Aplikasikan itu sesuai dengan pergumulan saudara masing-masing. Hal yang kecil apa yang ada dalam hidup saudara, yang bisa saudara lakukan, tapi nanti bisa menghadirkan dan berdampak yang besar dalam kehidupan saudara. Yang kedua yang bisa kita aplikasikan dari renungan ini adalah rela dan mau ketika masih menjadi biji, ketika harus masuk ke dalam bumi, terperam tanah, tapi itu bukan proses mati, tapi itu proses dan awal dari gerbang pintu kehidupan, bahkan kehidupan mulia dan abadi. Banyak orang ingin sampai kepada pohon sawinya yang besar, tapi lupa bahwa untuk bisa menjadi besar itu pohon sawi tadi harus ditanam, dibenam, terperam ke dalam tanah seperti sosok mati. Nah, bagaimana melalui renungan ini kita mengaplikasikan hal-hal apa yang selama ini, tahun-tahun ini, bulan-bulan ini, minggu-minggu ini sepertinya membuat hidup saudara itu terperam, berada dalam suasana mati. Mungkin usaha saudara ditipu orang, tiba-tiba asetnya habis. Mungkin nama baik saudara dicemarkan orang. Tapi saudara bisa menangkap itu biji sesawi saya. Amin saudara. Mungkin skripsi saudara tiba-tiba mandek. Dosen saudara tiba-tiba berhenti komunikasi dengan saudara. Apa itu namanya? Magel di tengah jalan itu apa namanya? Mogol di tengah jalan itu apa? Ada bentuk komunikasi yang mungkin kurang harmonis bagi yang mahasiswa. Jadikan itu biji sesawimu. Dari keadaan yang seolah-olah saya terkubur, dari keadaan yang seolah-olah saya menjadi nggak bisa apa-apa, ubah, arahkan, minta Tuhan pakai. Itu menjadi saat kita akan memasuki pintu gerbang kehidupan, bahkan menuju kepada kesejahteraan. Amin saudara. Rumah tangga, mungkin ada yang bisa harus menjadikan rumah tangganya seperti biji sesawi yang sedang jatuh, terbenam. Mungkin ada konflik-konflik, mungkin ada pergumulan-pergumulan batin di tengah keluarga yang tidak bisa dikatakan, tidak bisa diceritakan kepada siapa-siapa. Berserulah di masa prapaskah ini, seperti Tuhan Yesus pun untuk menuju kemuliaan, untuk sampai kepada kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Yesus berkenan menjadi biji sesawi. Mati, disalibkan, mati, dikuburkan, mati. Tapi hari yang ketiga bangkit. Itu. Yang terakhir dari aplikasinya ya. Dari aplikasi kita yang terakhir. Jangan, ini dalam bacaan surat Korintus sebenarnya. Jangan ada menganggap hal yang kecil, tapi itu bernilai keberdosaan. Itu dihidupi dan dibiarkan karena kecilnya. Karena anggapan kita itu kecil. Bagian yang terakhir, jangan jadi biji sesawi yang keliru atau biji sesawi yang salah kita biarkan, tapi kecil-kecilnya itu bernilai keberdosaan. Biar jelas saya lihatkan 1 Korintus ya, satu bagian penutup dari renungan ini. Aplikasi yang ketiga, menghayati biji sesawi, itu kita jangan jadi pribadi yang mengecilkan atau merendahkan arti keberdosaan atau kebersalahan dalam hidup kita. Orang-orang Korintus jatuh dalam hal itu. Surat bacaan dari surat 1 Korintus ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13, tidak semuanya akan saya bacakan. Ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan. Ayat 9. Janganlah kita mencobai Tuhan. Ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut. Orang-orang di kota Korintus menganggap, maaf dikata, berlaku cabul itu lebih kecil dibanding dengan membunuh. Maka banyak orang masih sudah percaya Yesus, ya, sudah beriman, sudah minta pengampunan, tapi belum melepaskan yang kecil, yang dianggapnya kecil, hidup dalam percabulan. Ya, mungkin perkataan cabul, mungkin tontonan cabul, ya, mungkin cerita cabul. Itu orang Korintus. Hingga Paulus harus mengingatkan. Itu menjadi pencobaan yang nantinya bisa membahayakan kehidupan iman maupun kehidupanmu di muka bumi ini. Lalu mencobai Tuhan. Lalu bersungut-sungut. Mereka menganggap itu hal yang kecil. Dan Paulus ingatkan di situ.
Sampai ada satu ayat emas di 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dari hal-hal yang kecil itu bisa menjadi pencobaan bagi kehidupan yang besar. Walaupun tidak akan ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Bagian yang ketiga yang terakhir untuk diaplikasikan di masa Prapaskah ini, menghayati biji sesawi, jangan melihat keberdosaan itu kita remehkan dan kita kecilkan dalam kehidupan. Jalani kehidupan ini dengan pertobatan, jalani kehidupan ini dengan berupaya betul-betul menyajikan kehidupan yang tidak ternoda, yang bersih dari nilai-nilai keberdosaan. Jangan ada hal keberdosaan yang kita anggap kita remehkan dan kita kecilkan. Selesaikan dengan pertobatan. Tunjukkan dengan perubahan. Jadikan kehidupan dalam lembar yang bebas dari kuasa keberdosaan. Semoga kita menghayati arti dan makna menjadi biji sesawi. Mau berproses dari apa yang ada, yang tidak terlihat, yang tidak nampak namun bisa berdampak. Ya, menjadi biji sesawi, ya rela menerima proses dari hal yang sepertinya kematian, tapi di situ menuju pintu gerbang kehidupan. Menjadi biji sesawi bukan menyimpan hal-hal yang kita anggap kecil, padahal itu keberdosaan. Tapi sekecil apapun keberdosaan harus dibawa dalam pertobatan. Sehingga kita mampu menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Punya ruang untuk memberi kesempatan kepada orang mengalami buah kehidupan. Punya hati seperti Yesus, tidak terbelenggu dengan ini dan itu, digerakkan oleh hati yang penuh belas kasihan. Hadir membawa berkat keselamatan, kesembuhan, dan pemulihan. Tuhan memberkati hidup saudara sekalian. Amin. Mari kita bawa dalam permenungan pribadi, sabda Tuhan tersebut kita hayati. Kami mengucap syukur Tuhan, mengingatkan kepada kami, sering kami tidak berbuat apa-apa, merasa tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan mengajarkan pagi hari ini, sekecil biji sesawi berupa iman, sekecil biji sesawi berupa semangat untuk tobat, cukup untuk membuat kami menjadi pohon sesawi yang besar, yang bisa memberi manfaat, yang berdampak bagi kehidupan. Sehingga kami bisa mendatangkan kerajaan surga di muka bumi ini. Punya hati yang siap untuk selalu tobat, punya hati yang berbelas kasihan kepada penderitaan sesama, punya hati memberi kesempatan kepada sesama untuk menghasilkan buah. Dan selalu kami hidup tidak meremehkan dan memandang sekecil apapun perbuatan salah dan dosa. Harus kami bawa dalam pertobatan yang sungguh di hadapan-Mu. Demikian kami menerima sabda ini, disertai puji dan syukur kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu doa kami naikkan. Amin. Mengaturkan persembahan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita semakin bersyukur dan merayakan kasih Allah di dalam kehidupan kita dengan mengaturkan persembahan. Firman yang mendasari persembahan diambil dari Mazmur 52 ayat yang ke-11 yang demikian firman-Nya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Marilah kita mengaturkan persembahan bersama dengan menyanyikan Kidung Jemaat 363 bait yang pertama dan kedua, bagi Yesus kuserahkan. Hati dan
Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha tinggi, maha mulia, maha kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami sangat menyadari begitu banyak berkat dan kasih yang telah Tuhan berikan di dalam kami, di dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kami telah mengumpulkan dan menyisihkan sedikit dari berkat yang telah Tuhan berikan. Kami mengumpulkan persembahan Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan menyucikan persembahan yang telah kami kumpulkan, supaya dapat digunakan dan dikelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang lain, persembahan perpuluhan, persembahan istimewa, persembahan yang lain. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan, supaya dapat digunakan dan dikelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati kami, supaya kami dapat mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di dalam Tuhan. Di dalam kami mengatakan persembahan, terdapat dosa dan kesalahan yang terselip, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Tuhan, Bapa kami, jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan pulang ke rumah kami masing-masing, biar Tuhan berkenan untuk menuntun langkah kaki kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan baik, berkumpul dengan sanak saudara kami, menjalani kehidupan kami ke depan seturut dengan kehendak Tuhan dan penuh dengan kasih karunia Tuhan. Demikian Tuhan doa yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan semangat bertumbuh kembang seperti biji sesawi, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuliah demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita akhiri seluruh rangkaian ibadah hari ini dengan menaikkan pujian kepada Tuhan. PKJ 55 bait yang kedua, Hai puji namanya. Hai puji namanya, Tumbuh-tumbuhan dan puji namanya, jenis
puji-pujian, hai puji namanya di buah-buahan. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Umat yang terkasih, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah dalam hidup sehari-hari saudara, dimanapun, kapanpun, dan kepada semua orang. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.